Kita sering banget mikir kalau konservasi hutan itu ya cuma soal melindungi pohon. Tapi gimana kalau solusinya sebetulnya jauh lebih mendasar dan justru berpusat pada manusianya? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari sebuah penelitian yang mendalam banget. Gimana kalau kunci untuk menyelamatkan hutan itu bukan soal memilih antara lingkungan atau ekonomi, tapi justru memberdayakan masyarakat untuk bisa mendapatkan keduanya secara bersamaan? Oke, untuk menjawabnya, kita akan langsung menuju ke jantungnya Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, sebuah provinsi di Indonesia yang ya lagi menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang luar biasa besar. Sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu akarnya, krisisnya. Jadi, di Kalimantan Tengah itu ada 3 ancaman besar yang saling kait-mengait: deforestasi, perubahan iklim, dan kemiskinan. Angka ini, jujur, bikin merinding. Coba deh bayangin, area yang luasnya lebih dari 4 kali lipat luas Jakarta lenyap begitu aja dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini adalah habitat yang hilang, dan ini adalah karbon yang lepas ke atmosfer kita. Nah, yang menarik banget dari data ini adalah soal beban tanggung jawabnya. Jadi, untuk bisa memenuhi target iklim nasional, sektor kehutanan itu memikul beban paling besar, nyumbang 17,2% dari total target penurunan emisi. Jadi jelas banget kan, nasib hutan Indonesia itu nyambung langsung sama komitmen iklim kita secara global. Masalahnya tuh jadi makin ruwet karena sejarah kebijakan yang tumpang tindih. Selama puluhan tahun, ada ketidakselarasan antara rencana tata ruang dari Kementerian Kehutanan dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Nah, ini akhirnya menciptakan kebingungan, konflik izin, dan ya celah buat konversi lahan ilegal. Jadi, coba kita tarik benang merahnya. Kemiskinan mendorong masyarakat buat masuk ke hutan, kebijakan yang tumpang tindih menciptakan kekacauan, hasilnya kerusakan lingkungan yang masif yang dampaknya terasa sampai ke iklim global. Ini benar-benar sebuah lingkaran setan yang sempurna. Tapi di tengah krisis ini, muncullah sebuah ide yang transformatif. Gimana kalau kita ubah posisinya dari yang tadinya cuma dianggap penjaga hutan, sekarang mereka jadi pengelolanya. Inilah dia program perhutanan sosial. Intinya adalah ngasih hak kelola ke komunitas yang hidupnya paling dekat dengan hutan. Tujuannya ada 2, mengangkat masyarakat dari kemiskinan, dan pada saat yang sama ngasih mereka insentif buat melindungi hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Cerdas kan? Dan ini bukan program kecil-kecilan loh. Pemerintah itu menetapkan target yang super ambisius, 12,7 juta hektar, untuk diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Skalanya ini nunjukin betapa pentingnya pendekatan ini buat strategi nasional. Tapi, ternyata ngasih akses legal itu baru langkah pertama. Penelitian ini nemuin ada satu rintangan besar lain yang nggak disangka-sangka. Ternyata ngasih akses legal ke lahan aja tuh nggak cukup. Datanya nunjukin kalau lebih dari 93% kelompok usaha masyarakat ini bisa dibilang gagal berkembang. Mereka dikasih lahan, tapi nggak dikasih alat buat ngubah lahan itu jadi bisnis yang berkelanjutan. Kutipan dari penelitian ini ngerangkum masalahnya dengan pas banget. Kelompok-kelompok ini tuh kerjanya sendiri-sendiri. Mereka terisolasi, nggak punya koneksi ke pasar, nggak punya keahlian bisnis, atau dukungan yang lebih luas. Coba deh kita lihat contoh nyatanya. Para produsen madu kelulut. Kanvas model bisnis mereka saat ini nunjukin sebuah operasi yang terpecah-pecah. Mereka mungkin jago banget produksi madu, tapi kesulitan di pengemasan, pemasaran, dan distribusi. Jadi, mereka punya produk hebat, tapi nggak ada yang tahu. Nah, disinilah penelitian ini nawarin sebuah solusi yang brilian. Kuncinya bukan lagi soal usaha individu, tapi tentang membangun sebuah ekosistem yang saling dukung kayak sebuah orkestra. Konsep ini namanya Integrated Area Development atau IAD. Idenya gini, kita berhenti ngelihat setiap desa atau kelompok usaha itu sebagai pulau yang terpisah. Sebaliknya, IAD ini membangun jembatan. Dia menghubungkan produsen madu dengan desainer kemasan, kelompok wisata dengan operator tur, dan semua orang ini ke pasar yang jauh lebih besar. Prosesnya sebetulnya sangat logis. Pertama, selaraskan semua rencana pemerintah biar nggak ada lagi tumpang tindih. Kedua, bantu masyarakat membangun bisnis yang beneran bisa jalan, yang sustainable. Dan ketiga, ini yang paling penting, ciptakan jalur tol yang menghubungkan produk mereka langsung ke pelanggan. Oke, terus apa dampaknya di dunia nyata?
Nah, penelitian ini nggak berhenti di ide aja. Mereka memodelkan 2 skenario masa depan untuk Kalimantan Tengah. Dan perbedaannya sangat-sangat mencolok. Perbandingannya jelas banget. Kalau kita nggak ngapa-ngapain atau skenario business as usual, kita bakal lihat deforestasi yang lebih parah dan emisi yang lebih tinggi. Tapi dengan pendekatan EAD, proyeksinya benar-benar kebalikannya. Deforestasi justru berkurang, lebih banyak karbon yang tersimpan, dan ekonomi lokal malah berkembang. Dan gambar ini dengan cemerlang mengilustrasikan perbedaannya. Coba deh lihat peta-peta ini. Yang kiri itu proyeksi tahun 2030 kalau kita terus kayak sekarang. Area hutannya menyusut. Nah, yang kanan adalah masa depan dengan IAD, di mana kawasan hutannya jauh lebih stabil dan terjaga. Visualnya kuat banget kan? Dan ini bukan cuma soal menghentikan kerusakan loh. Grafik ini nunjukin sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Dengan AID, stok karbon di hutan itu ternyata meningkat seiring waktu. Artinya, hutannya jadi lebih sehat dan lebih efektif dalam melawan perubahan iklim. Yuk, kita balik lagi ke produsen madu kita tadi. Di sebelah kiri itu model bisnis mereka yang terisolasi. Nah, di sebelah kanan itu model bisnis baru di bawah IAD. Sekarang mereka punya mitra, punya saluran pemasaran yang jelas, dan struktur biaya yang efisien. Ini adalah transformasi dari yang tadinya cuma bertahan hidup, sekarang jadi berkembang. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Kita nggak perlu memilih antara ekonomi dan lingkungan. Dengan merancang sistem yang memberdayakan masyarakat lokal dan menghubungkan mereka ke dalam ekosistem yang lebih besar, kita bisa mencapai ketiga tujuan itu sekaligus. Pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, seberapa jauh potensi model ini bisa kita bawa? Kalau pendekatan terpadu ini berhasil di salah satu lanskap paling kompleks di Indonesia, mungkinkah ini adalah kunci yang selama ini kita cari-cari untuk melindungi hutan tropis di seluruh dunia? Nah, itu adalah pemikiran yang patut kita renungkan bersama.